Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Sobat setia, pendengar BSJD yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Fikar Andri Trikusuma, melayani di Jemaat GKI Sion Kuala Kurun, Resort GKI Kuala Kurun. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menganugerahkan bagi kita sekalian nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan dalam kehidupan pribadi, dan bahkan keluarga dan apapun yang dilimpahkannya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Yesaya pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Adapun teks firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi kita hanya pada ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion berbelang-belang, dan Tuhan akan menelanjangi rambut kepala mereka. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sobat BSJD yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah pepatah bijak yang sangat terkenal yang berakar kuat dalam kitab Amsal ini, yaitu begini bunyinya. Kehancuran datang mendahului kehormatan, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Pepatah ini adalah ringkasan sempurna dari kisah yang akan kita bersama-sama renungkan pagi hari ini. Kisah ini menelanjangi kita dalam perbuatan yang sering kita lakukan, baik itu sengaja maupun secara tidak sengaja, atau bahkan itu menjadi sebuah kehendak yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Contohnya, seberapa besar kita menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan uang kita untuk penampilan lahiriah kita, dan berapa banyak harta benda yang kita miliki. Dan seperti sebuah contoh kecil, cermin saja yang ada di rumah kita, berapa kali kita bercermin untuk menghadapinya. Teks firman Tuhan pada pagi hari ini menentang kita untuk melihat jauh ke dalam hati, bukan hanya melihat pada bagian cermin yang sering kita perhatikan di dalam rumah kita. Yesaya menjelaskan bagaimana kesombongan dan tinggi hati menjadi penyakit rohani yang menjangkit setiap umat Tuhan. Dan sebuah kesombongan tidak hanya berwujud dalam sikap angkuh dan berjalan dengan jenjang leher seperti yang ditulis dalam teks kita, melainkan juga dalam obsesi pada sebuah penampilan lahiriah yang ditunjukkan oleh wanita-wanita Sion, dan daftar panjang perhiasan yang dipakai yang harganya mahal yang mereka kenakan. Dan dikatakan dari gelang kaki, jamang hingga cincin meterai dan anting-anting bagi mereka menjadi sebuah nilai diri, kehormatan, dan status sosial yang diukur dari apa yang mereka pakai. Mereka menghabiskan segalanya demi citra diri yang mewah dan gemerlap. Maka oleh sebab itu dengan tegas Tuhan menyatakan penghakimannya. Kebalikan mutlak dari dosa mereka, sebagai ganti bau-bauan yang harum akan ada busuk sebagai ganti pakaian hari raya yang indah. Akan ada kain kabung, perhiasan dan kecantikan mereka akan direnggut habis, digantikan dengan kehinaan dan penderitaan.
Hukuman ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi berdampak pada seluruh kota Sion, yang dulunya penuh dengan wanita yang sombong, akan ditinggalkan merana, duduk di atas tanah. Keangkuhan mereka adalah sebuah tiket satu arah menuju kehancuran total. Namun, ketika kita boleh menyaksikan dan membaca pada Yesaya pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua, menjadi sebuah berita janji yang menghidupkan, yang dikatakan begini bunyinya. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Hal ini mau menyatakan bahwa tunas ini, pendengar setia BSJD, tidak lain adalah sebuah nubuat tentang Yesus Kristus, Sang Mesias. Dari puing-puing kehancuran akibat dosa kita, Tuhan akan menumbuhkan Sang Penebus yang akan membawa kemuliaan yang sejati, yang tidak bisa dihancurkan oleh musuh atau diambil oleh waktu. Janji ini berlanjut pada ayatnya yang keempat, yang mengatakan bahwa Tuhan akan membersihkan dan menyucikan umatnya. Penyucian ini bukan lagi tentang perhiasan fisik, melainkan dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ini adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus yang membersihkan hati kita daripada sebuah kesombongan, keangkuhan, dan dosa. Sobat BSJD yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya ketika kita mau merenungkan apa yang mau disampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita, berbicara tidak hanya tentang sebuah perhiasan yang bisa kita bawa di hadapan tahta Allah, yang kita bisa pamerkan, yang bisa kita perlihatkan agar semua orang, semua manusia melihat kemegahannya, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi satu-satunya perhiasan yang kekal adalah hati yang telah disucikan oleh Kristus. Dan mari kita buang sebuah kesombongan kita yang terkadang ada, yang terkadang kita beberkan dan kita perlihatkan, agar Allah di dalam Kristus Yesus itu yang akan membersihkan hati kita pada hari ini. Biarlah kita boleh memilih sebuah kerendahan hati untuk Tuhan tumbuhkan kehidupan yang baru dari kehancuran kita melalui tunas yang hidup, yaitu melalui ajaran didikan yang disampaikan di dalam firman-Nya melalui Kristus Yesus yang kita sama-sama lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu di tempat yang Maha Tinggi. Pada saat ini kami sungguh mengucap syukur atas pagi yang indah yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu yang menjadi terang, menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mensyukuri buat perenungan firman-Mu yang berbicara tentang kesombongan, yang membawa sebuah kehancuran, karena keangkuhan akan memisahkan kami daripada-Mu. Bapa, kami mensyukuri betapa kami mudah untuk jatuh ke dalam dosa yang sama. Kami seringkali mengejar sebuah pengakuan, pujian dan kemuliaan dari manusia, tetapi melupakan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber kemuliaan sejati. Bapa, ampuni kami atas setiap kesombongan yang tersembunyi di dalam hati kami.
atas setiap pikiran yang meninggikan diri, dan atas setiap langkah yang kami ambil tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Pada saat ini ya Tuhan, kami memulai hari ini dengan menyerahkan seluruh yang kami pikirkan dan yang akan kami kerjakan bersama dengan langkah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Sertai dan bimbinglah kami pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat berjalan dalam kerendahan hati, seperti teladan Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami agar segala yang kami kerjakan hari ini tidak lagi untuk memuaskan diri kami sendiri, melainkan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kami hari ini menjadi saksi bagi kasih dan kebaikan Tuhan. Jauhkan kami dari segala godaan dan kejahatan. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dengan penuh iman dan pengharapan hanya ke dalam kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan penuh dengan harap hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang menjadi Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin.